Pemirsa, semangat Idul Fitri adalah semangat saling kunjung dan saling memaafkan. Tradisi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah ini dinilai sebagai momentum yang bagus untuk rekonsiliasi nasional pasca pelaksanaan pemilu 2019. Rekonsiliasi bisa dilakukan dengan saling mengunjungi dan saling memaafkan antar tokoh nasional. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai rekonsiliasi politik di momen Lebaran pada tahun ini, kita akan cermati dulu beberapa data informasi berikut ini, pemirsa, bahwa dalam sidang isbat yang berlangsung pada kemarin diputuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu 5 Juni 2019. Keputusan ini dilahirkan atas dari pemantauan 150 titik di pemantauan hilal di seluruh Indonesia, yang dimana tidak ada satupun dari titik pemantauan tersebut yang melihat hilal. Oleh karena itu Kementerian Agama menyatakan bahwa masa berpuasa digenapkan menjadi 30 hari dan kemudian 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada Rabu 5 Juni 2019. Kita akan cermati data selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan makna Idul Fitri. Makna Idul Fitri berasal dari dua kata, Id yang artinya kembali dan kemudian Al-Fitri yang artinya bersantap atau tidak lagi berpuasa dan juga bermakna suci. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian dengan hari raya yang dirayakan oleh umat Islam sepanjang tahun ada dua, yaitu Hari Raya Islam, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Di Hari Raya Idul Fitri sendiri, umat Islam diwajibkan untuk berzakat fitrah bagi yang mampu dan berbentuk sebagai bahan makanan pokok dengan tujuan agar tidak ada yang lapar di hari raya, supaya kemudian semua bisa merayakan Idul Fitri secara baik. Kemudian kita lihat bagaimana dengan tradisi dari Idul Fitri sendiri, pemirsa, yang selalu dilakukan setiap tahunnya ketika Indonesia dan juga seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Ada 4 tradisi yang kemudian biasa dilakukan, khususnya untuk di Indonesia adalah aktivitas mudik, yaitu aktivitas bepergian keluar kota untuk kembali bertemu dengan sanak saudara, untuk bisa kembali bersilaturahmi dan bisa berkumpul supaya bisa merayakan Idul Fitri dengan baik. Dan kemudian ada juga open house, yaitu membuka rumah supaya kemudian mempersilahkan semua orang yang mau bersilaturahmi untuk kemudian mengakrabkan kembali dan juga mempererat hubungan. Kemudian ada juga saling kunjung dan juga saling bermaafan. Ini adalah 4 tradisi yang selalu terjadi di Idul Fitri khususnya di Indonesia. Kemudian tentu saja dengan adanya aktivitas mudik, adanya open house dan juga saling kunjung dan juga saling bermaafan ini bisa kemudian kembali mempererat hubungan, kembali mempersatukan segala perbedaan pasca terjadinya Pilpres khususnya untuk Indonesia. Tentu saja rekonsiliasi politik merupakan satu hal yang kita inginkan bersama, tidak hanya kemudian rekonsiliasi dilakukan oleh para pendukung, baik calon Presiden 01 maupun 02, baik pendukung dari Presiden terpilih Joko Widodo dan juga dari pendukung Prabowo Subianto, tapi kemudian juga rekonsiliasi politik diharapkan juga terjadi di kalangan elit politik. Untuk berbicara lebih lanjut mengenai rekonsiliasi politik pasca Pilpres, saya akan kembalikan ke Zakia Arfan. Zakia, silakan. Baik, terima kasih Egan. Memang rekonsiliasi yang tadi Anda sebutkan, ini adalah kata yang banyak sekali diucapkan, khususnya pasca kompetisi politik yang tajam di Pilpres 2019, baik di level grassroots ataupun juga di tingkat elit. Dan Lebaran ini dikatakan menjadi momen yang diharapkan bisa menjadi ajang rekonsiliasi secara alamiah. Apakah harapan ini realistis? Kami akan membahasnya bersama Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam. Kalau saya ingin tahu dulu pendapat Anda. Kalau kita melihat sebenarnya memang bukan hanya di hari raya Idul Fitri, sebetulnya ketika kita memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya kita sudah saling bermaafan begitu. Kalau Anda melihat sebenarnya tensinya selama bulan Ramadan ini bagaimana? Anda sudah melihat adakah rekonsiliasi yang sudah dilakukan atau masih panas begitu, Pak? Jadi sesungguhnya pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih diri dan menekan tentang maksiat-maksiat dan menekan tentang ego-ego, menekan tentang hawa nafsu. Ya. Itu sudah 30 hari atau 1 bulan ini kita akan segera lalui. Besok insya Allah kita sudah Idul Fitri. Nah, dalam kondisi yang kita sudah ditempa, dilatih untuk bagaimana menekan hawa nafsu, menekan maksiat, menekan ketidakbaikan, menekan permusuhan, dari latihan secara fisik dilatih untuk bisa menekan itu, itulah harapannya kita menjadi pemenang. Ketika kita berhasil menekan itu tadi, maka kitalah sesungguhnya pemenang. Pemenang dalam hal apa? Mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan maksiat, dan memperkuat dan memperbesar
tali silaturahim, nyambung, connect, dan amal-amal baik antar individu dengan individu yang lain, antar satu keluarga dengan keluarga yang lain, antar masyarakat dengan pimpinannya, antara presiden dengan rakyatnya, antara gubernur dengan rakyatnya, bupati sampai camat sampai RT, juga antar bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya. Itu untuk menyambung connectivity yang ending akhirnya ketika ini tercapai, apa yang kita dapat? Mafatihur rizki akan terbuka, pintu-pintu rezeki, kemakmuran, kenyamanan, kenikmatan dalam hidup, kenikmatan dalam berbangsa dan bertanah air, semuanya akan tercapai. Oke, tapi Anda melihat memang tensinya sudah agak menurun begitu ketika kalau di masyarakat bawah itu sudah lebih dulu dan lebih cepat. Oh, begitu. Karena di masyarakat di bangsa Indonesia alhamdulillah punya fasilitas sosial yang namanya kumpal-kumpul. Kumpal-kumpul. Ketika kumpul, yang tadinya mungkin di satu tempat bisa berantem, tapi ketika ada fasilitas kumpul, ketemu, sengaja atau tidak sengaja ketika ketemu di fasilitas kumpal-kumpul itu akan mengurangi tensi. Yang tadinya mau tambah 2 senti mulutnya, ketika ketemu mau tidak mau adalah salaman menyapa apa kabar, lama-lama orang lain juga akan melihat dan akan mendukungnya, dan disitulah terjadi rekonsiliasi secara culture. Baik, berarti Pak Marsudi Anda mengatakan untuk di level grassroots benar sudah mulai mendingin begitu ya selama bulan Ramadan ini. Cuman elit-elit inilah yang masih memperlihatkan begitu ego-ego mereka. Tapi boleh tidak dikatakan realistis harapannya bahwa pada Idul Fitri esok ini bisa menjadi rekonsiliasi begitu? Jadi halal bihalal itu adalah sebutan suatu sistem sosial yang terbangun di bangsa ini. Setiap ada Idul Fitri ada halal bihalal. Apa sih arti halal bihalal? Secara bahasa halal-halalan. Halal-halalan itu artinya apa? Ketika saya punya salah misalnya dengan Mbak, kita minta halalnya. Ketika punya perasaan gak keenak juga minta halalnya. Nah, untuk mencapai halal-halalan seperti ini, dulu pernah dilakukan oleh Bung Karno. Ketika itu diskusi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan ketika itu politik lagi memanas, karena juga ada banyak beberapa wilayah bahkan ada pemberontakan. Bertanya Presiden Soekarno kepada Kiai Wahab, seharusnya apa yang kita lakukan? Mbah Yai Wahab menyampaikan kepada Presiden, pertama kali sampaikan silaturahim. Kalau silaturahim rasanya itu kok sudah kita adakan silaturahim, tapi ini kok belum nyambung-nyambung. Coba cari yang lebih tepat lagi. Ketika balik lagi beliau sampaikan halal bihalal. Maka ketika itu pula Presiden ngadain halal bihalal sampai gubernur, sampai bupati, sampai wali kota, sampai Pak Lurah, sampai Pak Camat, sampai masyarakat juga ngadakan halal bihalal. Yang intinya di dalam halal bihalal adalah silaturahim. Artinya nyambungnya, tradisinya ada backgroundnya juga begitu ternyata ya, karena juga politik yang panas sama seperti saat ini. Sama seperti saat ini. Maka ketika masyarakat bawah itu sudah nyambung lebih dahulu, kalau di atas nggak segera nyambung, ya malu juga diajari oleh masyarakat. Tapi yang paling sulit adalah meskipun makna dari Idul Fitri adalah kita seperti terlahir kembali, kemudian suci begitu ya. Untuk mengurangi atau menekan ego, itu yang paling sulit mungkin Pak Marsudi begitu kan. Apalagi tadi Anda katakan di tingkat elit ini masih terlihat sekali gitu suasana panasnya begitu. Ya, bagaimana ini? Suci ini adalah karena kita saling ikhlas untuk memberi maaf. Maka at least minimal dari zaman dulu orang tua kami mengajarkan kepada anak-anak, nak, kita setelah sholat Idul Fitri ini di rumah pertama kali diadakan sungkeman. Sungkeman itu diajari anaknya untuk minta maaf kepada orang tuanya memberikan maaf. Itu pertama kali. Setelah itu kita keliling ke tetangga-tetangga, kita datangin silaturahim. Dan di situ sesungguhnya ada 2 momen.
Momen pertama adalah momen istighfar, artinya meminta maaf kepada Allah. Momen kedua adalah momen pertaubatan. Momen, kalau kedua momen ini dilaksanakan, jaminannya oleh Allah, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kita mau minta maaf kepada Allah, karena di sini sesungguhnya mencakup hukukullah, hak-haknya Allah. Kalau hak-haknya Allah kita hanya minta maaf dengan istighfar. Tapi juga ada hukukul adami, hak-hak antara pribadi dengan pribadi yang lain. Manusia, gitu ya. Ketika pribadi dengan pribadi yang lain, maka ketika itu berupa utang piutang, malan berupa harta harus dikembalikan. Tapi ketika itu berupa hadzu qadafin, bagaimana kita menuduh atau bagaimana kita ghibah, ngerasani, atau ketika kita membuat WhatsApp yang mungkin menyinggung perasaannya, ketika kita membuat hoax, ketika kita membuat tentang cebong dan kampret, itu bahasa yang mungkin di telinga tadinya adalah bahasa yang kurang enak didengarkan. Itu semua akan diampuni oleh Allah semua kalau kita mau datang. Kaulan wa fi'lan. Kaulan wa fi'lan di sini maksudnya disampaikan secara mulut, minta halal-halalnya, mohon maaf lahir batinnya disampaikan. Wa fi'lan, kita mau datang dan mau bersalaman. Sebab Rasulullah pun menyampaikan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma. Ketika ada umat Islam saling bertemu, kemudian salaman. Ketika sedang salaman begini ini, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ketika ngampuni dosanya, rasanya plong. Yang tadinya punya unek-unek karena beda pilihan, beda calon presiden atau beda apa. Ketika sudah benar-benar melakukan Idul Fitri dengan silaturahim, dengan kita meminta maaf satu sama lain, keliling yang sudah menjadi budaya, itulah sesungguhnya Allah membuka pintu maafnya kepada kedua orang itu. Artinya Pak Marsudi, kuncinya adalah saat halal bihalal harus ikhlas, melepaskan ego dan tidak lagi menyinggung-nyinggung, mungkin seperti itu ya. Ya sudah, yang sudah lalu, masalaf sudahlah berlalu. Tapi, kita minta maaf kepada Allah. Kalau pada saat Lebaran memang kita saling bermaaf-maafkan. Tapi kemudian setelah momen Idul Fitri lewat, nah ini bagaimana menjaga agar rekonsiliasi jangan cuma terjadi pada saat momen Idul Fitri saja, maaf-maafan, tapi setelah itu kemudian tinggi lagi tensinya begitu. Itulah karena manusia mempunyai hati yang bisa bolak-balik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, maka doanya pun, wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkanlah hati kami untuk tidak bolak-balik seperti itu tadi. Lah itu artinya apa? Fasilitas-fasilitas untuk begini, alhamdulillah di negara kita banyak. Fasilitas kumpul-kumpul. Di negara lain karena fasilitas ini tidak punya, maka marah-marah, langsung bawa bedil, langsung jadi perang. Terjadilah di negara-negara yang kita lihat. Tapi karena alhamdulillah di Indonesia punya fasilitas kumpul-kumpul, macam-macam ini fasilitas kumpulnya. Maulidan 30 hari, Maulidan Rajaban 30 hari bahkan lebih. Ada Yasinan, ada ini. Nanti ada Agustusan kalau kurang, ada hari santri, ada kumpul lagi hari Pancasila. Yang kemarin banyak wadahnya sebenarnya. Banyak fasilitas sosial yang bisa untuk meredam konflik apapun. Inilah kekayaan Indonesia. Ini tradisi yang sebenarnya Indonesia harus kita banggakan juga. Ternyata tradisi silaturahmi halal bihalal bukan sekedar berkumpul saja, tetapi maknanya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Baik. Pak Marsudi, kemudian kalau Anda mungkin bisa memberikan atau memberi ajakan gitu kepada masyarakat atau memberi imbauan gitu terkait dengan bagaimana agar kita di momen Idul Fitri ini tidak hanya sekedar saling bersilaturahmi maafkan, tetapi juga kita bisa lebih dari itu. Terutama tadi kita bisa sama-sama mengurangi ego, meninggalkan ego, melepaskan semua identitas yang politikan kemarin dan kembali menjadi lebih tidak ada gunanya ketika kita masih merawat permusuhan.
tidak ada gunanya. Dan itu akan mengurangi rezeki. Siapa saja yang ingin rezekinya ditambah, ini kata Allah yang menyampaikan. Maka hilangkanlah ego, berilah maaf-maafan, kemudian ayolah bangun bangsa ini dari kondisi fitri. Fitri itu sudah tidak ada kecurigaan apapun. Kembali ke fitrah artinya curiga pun tidak ada. Karena sesungguhnya mau curiga-curigaan lagi 5 tahun lagi aja nanti. Itu. Oke. Katakan di situ kalau memang itu harus ada curiga, tapi kan lebih baik tidak harus ada curiga. Karena apa? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, 5 tahun sekali ada pilihan. Maka harapan umat Islam di Indonesia itu ketika ada persoalan apapun mudah diselesaikan karena punya fasilitas yang kita alhamdulillah dari kemarin fasilitas ibadah pun menjadi untuk bagaimana kita membangun rekonsiliasi ini menjadi nyata. Oke, baik. Amin, amin. Kita harapkan momen Idul Fitri ini bisa menjadi sebuah momen yang baik bagi semuanya untuk bisa berrekonsiliasi, kembali memaafkan, tidak lagi ada perbedaan si A atau si B, kanan atau kiri seperti itu ya. Rugi sekali orang yang saling betul mendendam. sekali. Dan juga bukan hanya pada saat momen Idul Fitri, tetapi setelahnya itu terus menerus dan dijaga. Itu artinya puasanya diterima, Idul Fitrinya juga menjadi nyata, kepada sosial juga menjadi nyata. Dan janji Allah, kalau orang yang bisa membawa ini silaturahim dengan baik dan saling memaafkan, maka Allah akan mengirim rezekinya kepada bangsa Indonesia dan kepada individu-individu itu dengan derasnya. Yursilis sama'a alaikum midraro, juga disiramkan kayak siramannya hujan. Oke, baik Pak Marsudi Syuhud, Ketua PBNU, terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, aidukum mubarak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih Pak.